Pada saatnya nanti kami mohon kiranya Bapak Gubernur Sumatera Selatan berkenan memberikan kata sambutan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dapat memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara rapat koordinasi nasional ini. Pada akhirnya dengan mengucap sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Jenderal Pimpinan Dalam Negeri. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Menteri Pariwisata, sekaligus juga sebagai Ketua Proses Forum Sekjen Sestama. Ini ada Pak Ubus, mungkin Pak Ubus berdiri Pak, yang baju hitam. Ini senior kita, partner kita, ini ketuanya para sekjen adalah beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korpi, Pak Dirjen, Pak Profesor Judan, berdiri juga Pak, ini Ketua Korpi kita. Ya. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Panglima, Pak Kajati, dan Pak Kepala Pengadilan Tinggi, para pengurus DPP Porsesdasi, Sekda Provinsi dan Kabupaten, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, serta peserta Rakernas Porsesdasi tahun 2017 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara yang sangat membanggakan buat kita sekalian, yaitu pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia tahun 2017 di Hotel Horizon Ultima Palembang, yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 7 sampai dengan 9 September 2017. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Umum DPP Porsesdasi, saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan menjadi tuan rumah pada pertemuan kali ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, serta Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dukungan dan kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas Porsesdasi tahun 2017. Hadirin yang saya hormati, Rakernas ini dimaksudkan untuk membahas isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, serta persoalan internal organisasi, sekaligus membahas persiapan musyawarah nasional ketiga Porsesdasi di tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, terdapat beberapa isu dan permasalahan strategis yang kita hadapi, antara lain yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, khususnya di pasal 117 bahwa masa jabatan pimpinan tinggi adalah 5 tahun dan dilakukan penilaian kinerja oleh pejabat yang berwenang. Hal ini memunculkan fenomena pada kepala daerah untuk melakukan penggantian sekda apabila sudah menjabat lebih dari 5 tahun, yang sebenarnya ini lebih menuansa yang kurang pas sesuai dengan pada aturan, yang sebenarnya ada banyak nuansa politisnya. Untuk itu, pada tahun 2018 yang akan datang akan diselenggarakan pilkada serentak, sehingga pada tahun 2017 ini di beberapa daerah terjadi fenomena pergantian sekretaris daerah. Hal ini menjadikan kondisi yang kurang kondusif bagi pejabat sekda, sehingga diperlukan kajian yang mendalam dan perlu disusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tentang hal tersebut dari pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah tour objektif bagi sekda sebagai aset nasional dan wujud aparatur sipil negara sebagai perekat bangsa.
Pergantian sekda provinsi, kabupaten, kota mestinya dilakukan apabila pejabat tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan tindakan korupsi, pungli, dan tindakan pidana lainnya yang diputuskan oleh pengadilan atau berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak. Sedangkan untuk pengangkatan sekda kabupaten kota diusulkan oleh dengan keputusan gubernur, walaupun itu undang-undang itu oleh keputusan bupati wali kota. Saya salut ini Pak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, apabila ada sekda yang sudah lebih dari 5 tahun di kabupaten kota itu dipindah ke kota lain Pak. Kalau di kabupaten kota atau provinsi lain belum, termasuk Jawa Tengah belum. Kalau ingin mengganti sekda ya sekda di staf ahlikan, atau baru kali ini ada satu usulan dari salah satu kabupaten sekda dijadikan kepala dinas, walaupun di situ sama-sama jabatan tinggi pratama dari eselon nya menurut PP 18 adalah turun dari 2A menjadi 2B. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kami selaku pengurus ataupun ketua DPP Polsesdasi telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menpan, dan juga Ketua KSN pada 21 November 2016 yang lalu tentang usulan-usulan rekomendasi Polsesdasi yang dikirimkan pada Februari 2017, penegasan tentang status aparatur sipil negara kepada Menpan RB, Menteri Dalam Negeri, BKN, Lantan dan Komisi ASN, serta Ketua DPN Korpri. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten se-Indonesia pada akhir 2016 yang lalu sudah melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Beberapa urusan beralih semula kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi atau pusat, antara lain urusan pendidikan menengah, kehutanan, energi sumber daya mineral, pengawasan tenaga kerja, yang semula kewenangan kabupaten kota beralih menjadi kewenangan atau urusan provinsi. Urusan pengelolaan jembatan timbang dan penyuluhan perikanan ke lautan beralih menjadi urusan pusat. Pengalihan kewenangan tersebut diikuti dengan pengalihan P3D sesuai kewenangan yang baru, namun belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik, termasuk gaji SDM yang beralih status. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang jelas dari pusat terkait dengan pengalokasian dana alokasi umum menyesuaikan kewenangan ataupun urusan yang baru itu. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, terdapat perubahan pembinaan manajemen PNS yang selama ini pada konsep comfort zone bertransisi menjadi competitive zone dengan menekankan 3 aspek mutlak, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal ini membutuhkan kesiapan sistem dan perubahan mindset PNS dalam membangun kinerja. Para sekda yang punya tugas sebagai leading administrasi penyelenggaraan pemerintahan diharapkan menjadi motor penggerak perubahan ini. Gerakan revolusi mental perlu terus didorong pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pada tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus yang lalu telah diselenggarakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan, pameran, pemberian penghargaan top 40 atau top 40 inovasi pelayanan publik untuk kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, serta rembuk nasional 5 gerakan, yaitu Indonesia Bersatu, Indonesia Melayani, Indonesia Mandiri, Indonesia Tertib, dan Indonesia Bersih. Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh kita bersama, yaitu yang pertama, menyamakan persepsi dan langkah gerakan nasional revolusi mental.
Yang kedua, meningkatkan keteladanan dan konsistensi pemimpin, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, kelurahan untuk melaksanakan gerakan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar sektor dalam melaksanakan gerakan nasional revolusi mental. Yang keempat, mengembangkan tolak ukur bersama bagi upaya pengendalian capaian gerakan nasional revolusi mental. Yang kelima, membuka ruang-ruang interaksi dan pertukaran agar pengetahuan dan pengalaman, informasi dan praktek baik dapat memperkecil kesenjangan pemahaman gerakan nasional revolusi mental. Yang keenam, melaksanakan percepatan perubahan mental aparatur negara dari sikap ingin dilayani menjadi sikap melayani. B. Pencapaian kesejahteraan umum melalui budaya bersih. C. Penataan sistem pelayanan dan pemanfaatan ruang publik secara tertib. D. Sinergitas inter dan antar lembaga pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam menuju kemandirian bangsa. E. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penentuan arah politik pembangunan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Guna menyamakan persepsi dan langkah gerakan nasional revolusi mental dalam rangka implementasi reformasi birokrasi dan memperoleh pencerahan atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, maka Rakernas Porsekdasi tahun 2017 ini kita akan mengundang para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara, dan diharapkan para peserta bisa memperoleh manfaat dari forum diskusi dengan para narasumber tersebut. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, hal lain yang perlu saya sampaikan adalah mengenai pengelolaan internal organisasi Porsekdasi berdasarkan keputusan musyawarah kedua Porsekdasi tahun 2015 yang lalu. Maka setiap provinsi agar membentuk kepengurusan komisariat wilayah atau konwil dengan periode yang sama dengan pengurusan DPP Porsekdasi dan dibukukan oleh pengawas tempat yaitu sekda provinsi masing-masing serta melaporkan kepada Direktur Eksekutif DPP Porsekdasi. Untuk kelancaran jalannya organisasi, maka kewajiban, ini mohon maaf ini masalah klasik ini Pak Menteri, Pak Gubernur, yaitu iuran dari anggota. Ini mohon kiranya dapat dipenuhi sesuai dengan hasil musyawarah pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Konwil Porsekdasi Provinsi menetapkan program kerja dengan mengacu pada program kerja DPP Porsekdasi. Melalui jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar Konwil Porsekdasi Provinsi, maka diharapkan pelaksanaan tugas sekda sebagai penggerak reformasi birokrasi di daerah masing-masing bisa berjalan sesuai dengan harapan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakernas Porsekdasi tahun ini. Sebelum saya menutup apa yang ingin saya sampaikan, saya mohon perhatian sejenak. Tadi sore saudara kami, Wali Kota Pekalongan meninggal mendadak dalam usia 46 tahun. Bapak Ahmad Al-Junaidi dalam usia 46 tahun. Dan insya Allah besok setelah Jumatan baru dimakamkan. Untuk itu mohon sejenak menundukkan kepala mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Matur nuwun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah yang Maha Kuasa diberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk dapat hadir